selatan lagi memanjang genap itu dapur keraton disebut Koken. Di Koken itu mengambil kata dari Belanda, Koken. Orang Jawa kan pawon. Keraton Koken. Bahkan rumah kita sama dapurnya keraton aja besar. Dapurnya keraton. Keraton sini luasnya 54 hektar. Itu luas sekali. Kita sama rumah kita anak 34 ketemu bertengkar terus. Keraton luas. Mulai dari alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Untuk Keraton Surakarta sini silsilahnya sejarah singkat, turunan dari dinasti Mataram. Zaman dulu kerajaan pertama kali kerajaan Mojopahit, terkenal Hayam Wuruk atau Patih Gajah Mada. Mojopahit itu pindah ke Demak Raden Patah. Cikal bakal Islam masuk zaman dari Demak. Bahkan sampai sekarang pun keraton sendiri pun sudah Islam. Raja pun harus sholat, kalau tidak Islam tidak boleh jadi raja. Para gelar raja Sri Susuhunan yaitu sebagai sesepuh. Jadi semua aliran semua golongan bisa masuk dalam keraton. Demak lagi ke Pajang, Sultan Hadiwijoyo zaman dulu terkenal dengan Joko Tingkir. Pajang dilagi penembahan Senopati dalam kutha gede di Plaret Amangkurat. Zaman dulu terkenal dengan Sultan Agung di daerah Bantul atau Plaret. Kemudian dilagi di Kartasura. Dulu di Kartasura mulai Pakubono pertama. Zaman dulu terkenal Pangeran Puger waktu masih keraton di Kartasura. Kemudian pindah ke desa Solo sini zamannya Pakubono kedua tahun 1745 sampai sekarang ini usia keraton 279 tahun dari tahun 1745. Zaman dulu kita merdeka 1945, jadi 200 tahun lagi sebelum merdeka. Bahkan zaman dulu pun pindah di desa, maaf di sini zaman dulu nama desa Salah atau desa Solo. Karena dulu setelah keratonnya Kartasura kemudian pindah ke desa Solo sini, zamannya Pakubono kedua desa Solo diganti menjadi Surakarta, mengambil kata dari Kartasura dibalik menjadi Surakarta. Jadi makanya apa bedanya Solo sama Surakarta? Solo itu zaman dulu nama desa, sebelum ada keraton desa Solo. Kemudian menjadikan Surakarta ya Pakubono kedua tadi, bahkan sampai sekarang pemerintahan sekarang pun secara administrasi atau KTP pun Surakarta. Nah, sekarang kita lagi menuju ke Museum Keratonnya. Nah, ini ada raja-raja yang pernah memimpin Keraton Surakarta. Dan kita itu lukisan 3 dimensi bisa dari sampai sampai ikut saya memandangi kita dan kembali belakang. Tapi lukisan ada tahu lukisan dengan dulu ini mau dulu-dulunya. Nah, di sini kita bisa lihat ada barang-barang peninggalan dari Keraton Solo atau Surakarta zaman dahulu.
dari terminal penting atau pinter Belanda adalah kaum dari zamannya Pak juga khususnya bangun prajurit perang zaman dulu. Nah, di sini ada gong yang kalau dipukul semua prajurit kumpul untuk berperang atau sebagainya. Selanjutnya untuk serang dalam yang pertama ada cara hukuman yang kita masyarakat biasa semua melakukan bau sirih dan tidak telur pecah secara listrik membersihkan kakinya. Jadi sama kayak kita masyarakat biasa, bahkan kita masyarakat biasa ngambil contoh dari dalam kantor ada kelasnya ada anak tutur. Jadi kata tutur itu melambangkan laki-laki bertanggung jawab ngasih nafkah seorang istri. Jadi makanya sudah berumah tangga itu seorang suami harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Tidak ada kata-kata pengantin panggil orang mengatakan seluruh kebangsaan kemarin Mas Kaisang nikah seperti dulu pakaiannya pengantin karena kan dia anak dulu jadi seluruh kebangsaan. Ada satu perhiasan buat pelanggaran. Jadi pelanggaran itu ada tuh konkret bawaannya pengantin, kalung, cincin, gelang dan sebagainya. Jadi ada lukisan di dinding pun menggambarkan saat resepsi sorenya pengantin putri dikira pun pakai tanduk dipikul dan pengantin laki naik kuda bahkan sama-sama dikira keliling keraton. Jadi biar masyarakat biasa biar ada tahu bahwa si putri sudah punya suami. Yang sekarang kalau kita ada keluar negeri kan pagi keluar dari kapal lalu semua. Jadi sudah ternyata ini hiburan kesenian masyarakat Jawa. Ada wayang kulit, wayang merah, ini bahkan menari selingki. Ini penari selingki di masa zaman dulu, di masa zamannya Paku Buwono X. Bahkan sudah ada kamera masih hitam putih. Jadi kalau zaman itu masih hitam putih, penari zaman dulu cantik-cantik, tapi lugu-lugu, belum ada kerja, belum ada. Bahkan penarinya pun masih lugu-lugu, sekarang kan gini-gini kan, sebelum masih lugu-lugu. Dan kakinya pun lebar-lebar semua. Orang sudah bilang jebret, kok jebret dah? Jebret itu lebar. Karena zaman dulu kakinya lebar-lebar. Umurnya pun panjang ada, kita nyekes. Orang-orang yang kita sudah nyekes, orang kakinya lagi. Jadi itu salah juga. Wayang beber, wayang beber zamannya Paku Buwono kedua. Wayang beber ceritanya kain dilukis di beber dibuka, diputar sambil cerita pelan-pelan. Bahkan ceritanya awal tahu semua zaman dulu. Dia ada hiburan jarang kepan, udah lumping. Karena yang penting anak bisa kesurupan dari ada topeng-topeng, ada topeng. Ada lagi kesian kayu atau kayu ganda siapkan pun pasti ada. Jadi jadi yang suka laki-laki atau bapak-bapak nyawer ini. Jadi tradisi sawer itu dari zaman dulu pun sudah ada. Dan sekarang penyanyi dangdut di sawer, walaupun tidak ada saweran. Ada kok kecil berhenti, fungsinya buat keliling kampung, woro-woro. Woro-woro enggak, pemberitahuan, pengumuman itu menggunakan bende. Terus sekarang pengeras suara, soal atau HP sekarang. Episode khusus anak laki-laki zaman dulu menjadi prajurit perang diuji, dites siapa yang kuat jadi prajurit, siapa yang jatuh gugur. Maka zaman dulu anak laki-laki harus ini berotot tenaga olahraga. Atau kris, yang bikin kris namanya atau sanaji. Makanya zaman dulu kris tentu harus diterima. Ini ada miniatur Masjid Demak.
jenazah, Paku Buwono X dan permaisurinya. Paling kaya zaman dulu. Penjajah kereta jenazah sendiri-sendiri. Ada gerbongnya, ada Menado Selatan, gerbong jenazah, gerbong Menado Utara. Bahkan zaman dulu Indonesia pertama kali punya mobil mercy. Sekarang kita berada di museum bagian utara keraton. Di sini kita melihat tandu ini diisi 1 orang dan diangkat oleh 12 orang. Di sini ada kereta kencana sebagai alat transportasi raja dan permaisuri. Zamannya Paku Buwono keempat, khusus bagi tamu-tamu raja, manggung. Namanya kan Moro Sebo, Moro itu datang, Sebo itu duduk, datang duduk kan tamu, ini jemputnya ke stasiun-stasiun, bahkan terkenal goyang-goyang. Terus pastinya ada fair, kayak kereta Cinderella zaman ini. Ada apa-apa zaman kusir dulu di masa zamannya Paku Buwono X karena masih kerajaan, jadi ini maaf menjalankan kereta aja pakaiannya seragamnya model kelas semua. Kan zaman dulu Paku Buwono X disegani orang-orang Eropa zaman dulu. Judal zaman dulu punya buat lamaran sasaan. Zamannya Paku Buwono ke-6, jadi antara perang. Terus zaman Paku Buwono ke-6 yaitu pahlawan nasional. Hari-harinya perang terus sama Belanda. Karena kita zaman paling lama jajah Belanda 3,5 abad lebih. Dan kerajaan negeri ini biasanya kita zaman itu tombak-tombak 3 meteran lebih tingginya. Yang diandalkan ini prajurit keraton, khusus buat prajurit penyutro. Penyutro itu pemanah jitu, pemanah ulung. Bahkan zaman dulu ujungnya pun bisa dikasih racun zaman dulu. Tergores darah sedikit cuma meringkit-ringkit sesuai nanti orang tidak pada tahu zaman dulu. Nah dari Dolaman dulu menggambarkan perang Pangeran Diponegoro. Zaman dulu perang di Gua Selarong. Zaman dulu tahun 1825 sampai 1830. Ciri khas Pangeran Diponegoro yang naik kuda. Dulu dibantu oleh Kyai Mojo dan Sentot Rai Rodirjo atau Sentot Alibasah. Di Parang, Gunung Merbabu dan Gunung Merapi ceritanya. Di Gua Selarong di daerah Bantul. Dan sekarang pun masih ada buat Selarongnya. Ya, tapi nanti kurang masih orang sakit. Ada di sini istirahat. Ini mbak minum boleh diminum, kalau enggak nanti bisa jajan di sana tadi.
melintasi mobil. Bayangkan zaman dulu raja naik perahu zaman dulu melewati Sungai Bengawan Solo sampai ke Sampang Madura, berarti ke selir sana dengan Cakraningrat. Ceritanya pun perahunya besar, kanan kiri perahu banyak dayung. Ini dayung ini memang khusus paling belakang perahu zaman dulu untuk mengemudi, buat belakang perahu, bukan di sampan, bukan buat mencari arah depan belakang sendiri. Bahkan ada sapra itu ada kakinya, simbol petualangan. Buat Sengkolo, buat tolak galak, diberi nama Kiai Rojo Molo. Jadi artinya Kiai Rojo Molo, Rojo itu raja, Molo itu penyakit. Semua dengan karena raja lewat, kita mengalah minggir, yang penting selamat. Bahkan ada barang-barang antik, piring-piring antik. Karena zaman dulu salah satu raja ada yang punya putri campak, selir dari Kamboja atau dari Cina. Di depan kita ini ada barang ini namanya brankas. Orang Jawa bilang gledek, disebut gledek ada rodanya, didorong ya bunyi gledek. Ini buat menyimpan barang-barang berharga. Ceritanya zaman dulu banyak pencuri, mau ngambil pencurinya diangkat berat, didorong bunyi, jadi tidak jadi ngambil. Jadi yang punya sedang tidur pun pasti bangun, kaget ya. Ini alat tradisional zaman dulu buat numbuk padi. Masih tahu nggak anak-anaknya namanya apa? Lesung, ya, buat numbuk padi. Pakai alat halu. Ini permainan zaman dulu buat putra-putra raja, khusus buat lagu jangkrik. Gabut, lagu jangkrik aja zaman dulu udah seneng. Ini untuk putri-putri aja, mainannya dakon, congklak, untuk melatih jari-jari. Jadi biar lentik narinya. Jadi seorang putri harus bisa nari. Jadi tidak asal main cepet-cepetan gini, enggak. Pelan-pelan, jadi kelihatan lentik jarinya. Jadi zaman dulu setiap putra-putra Jawa pun harus bisa nari. Karena keraton pusat sumber budaya Jawa. Ini untuk anak laki-laki juga zaman dulu buat gebuk kemiri. Jadi ceritanya kemiri kan buahnya keras licin, taruh di atas kayu, sebut bambu ini, pukul ini gebuknya. Banyak kan loncat, jarang yang pecah. Oh ini enggak. Dari batu lumpan. Ini jadi batu kopi, tepung beras, masih tetap pakai alus juga. Jangan belum ada mesin penggiling. Yang terakhir ada Belanda, dulu apa? Nasi, bagi perang, angkat dulu, tengah cerita. Bahkan zaman dulu masanya pun masih menggunakan tungku, itu 3 bagian besar sangat kayu. Kan dulu belum ada apa kompor, ini pakai kompor ya kurang panas. Bahkan kompornya mungkin bisa kan gapeng, ambles. Karena kan berat. Dandanya pun dipikul sendiri, belum ada berasnya lagi, belum ada airnya lagi.